Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rosianti dalam Bincang Bisnis. Pemirsa, dunia kreatif itu seharusnya memang istilah anak muda sekarang adalah tidak ada matinya. Dan kreativitas itu harus tanpa batas, apapun bisa dilakukan dan bahkan di level usaha-usaha kreatif atau level UMKM-nya ini justru menjadi penopang yang luar biasa sekali dan itu terbukti ketika kita mengalami masa-masa sulit yang paling terkini yaitu saat mengalami masa sulit pandemi COVID. Munculnya banyak kreativitas dari anak muda, dari mereka yang mengupayakan segala sesuatu, bahkan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, itu menjadi peluang bisnis lain, peluang bisnis baru. Bahkan jika ditekuni, ternyata dunia kreatif ini bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya mengajak Anda untuk ketemu dengan seorang muda yang dia sangat kreatif memanfaatkan limbah. Dia adalah Mas Ahmad Junaidi, founder dari Osan Indonesia yang saat ini sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat malam Mas Junaidi. Waalaikumsalam, selamat malam. Baik, sepanggilannya Mas Odi ya. Ini kalau di. Iya, Bu. Baik, Mas Odi, boleh nggak kita flashback sedikit? Awal mula dari didirikannya Osan Indonesia ini awalnya bagaimana? Dan ini kan memanfaatkan limbah-limbah dari kayu ulin ya. Nah ini Betul. mungkin bisa di-share ke kita dulu. Awalnya, akhirnya Mas Odi mendirikan Osan Indonesia ini. Dulunya Osan Indonesia ini namanya Osan Design House, ya. Karena saya lulusan dari desain grafis, istri saya juga lulusan desain grafis. Kemudian kami membentuk usaha namanya Osan Design House, itu bergerak di perancangan grafis atau perancangan logo, promosi, kemudian konsultan media periklanan. Yang kemudian di tahun 2017 kemudian saya itu suka banget sesuatu tantangan baru, bikin karya baru gitu. Jadi kebetulan pas waktu jalan-jalan ke pembuatan kusen jendela, kami lihat itu ada potongan-potongan kayu ulin sisa yang mungkin panjangnya 30 cm, 25 cm. Yang saya pikir itu kayaknya sayang kalau tidak dimanfaatkan, karena kayu keras tapi dengan ukuran segitu otomatis itu tidak bisa dipakai untuk konstruksi rumah. Makanya ini harus dipakai sesuatu nih. Kemudian karena saya sering lihat Pinterest, lihat karya referensi kriya atau craft dari luar negeri, saya lihat ada bentuk talenan yang bagus, kayaknya bisa diaplikasikan di kayu ulin. Nah, saya coba bikin satu sampel, kemudian saya coba pamer dulu, kalian cek ombak nih. Kira-kira apa respon teman-teman? Ternyata dari situ 2017 bulan Februari ada satu teman yang menanyakan apakah itu dijual gitu. Dan saya bilang ya udah dijual aja. Dulu pertama kalau kita modalnya gratis ya, masih ngambil-ngambil di bahan-bahan limbah, itu saya jual dengan harga 35.000. Ternyata respon yang lain juga seperti itu, mereka pengen dibuatkan dengan talenan yang sama. Saya pengen dong kayu ulin gitu, kayu ulin. Terutama teman-teman Banjar, orang Banjar yang ada di luar Kalimantan. Mereka tuh kayak merasa, wah ini kayu kita loh, ini kayu Kalimantan, kenapa kita nggak punya. Akhirnya dari 2017 Februari itu saya setiap Sabtu Minggu saya mengerjakan talenan sendiri di garasi rumah. Jadi makanya ada istilah para pengusaha katanya biasanya suka ngerjain startup pertama di garasi. Garasi. Jadi yang nggak punya garasi kayaknya harus punya garasi dulu ya. Sebagai embrio ya. Iya, sebenarnya sih apa aja kita di teras, dimanapun teman-teman saya juga ada ngerjain di teras, di belakang rumah, yang penting ada space untuk bisa mengerjakan. Waktu itu saya kebetulan ada kanopi yang mungkin bisa dikatakan garasi untuk mengerjakan itu. Di tahun 2018 saya mulai berpikir ini kayaknya sudah mulai memberikan hasil gitu. Ini kayaknya nih buat sampingan oke deh, selain keren, selain unik, terus ini baru pertama kali ada di dunia, karena yang mengerjakan talenan dengan bentuk khusus seperti ini itu hanya pertama kali saya kerjakan di saya yang baru pertama kali mengerjakannya. Jadi di Banjarmasin itu saya otomatis kan, karena kayu ulin hanya ada di Kalimantan, berarti saya yang pertama kali melakukannya di dunia. Jadi
kalau untuk pekerjaan talenan yang lain dalam bentuk kotak dan segala macam mungkin sudah pernah ada di pasaran. Namun yang bentuk-bentuk estetis seperti ini, yang ada handle, itu baru saya mengerjakan. Jadi 2018 itu kita pikir ini kayaknya harus dilanjutkan nih, karena lumayan menghasilkan kan. Kemudian dari situ kita juga banyak permintaan, request bentuk, bisa nggak bikin kucing, bisa nggak bikin ikan bentuk-bentuk seperti ini, bisa nggak bikin kucing. Jadi dari semua seri produk talenan ini 75% itu dari request dari customer. Mereka pengen ini, akhirnya kita lanjutkan bikin terus. Kemudian saya juga bikin inovasi yang lain. Saya bikin spatula, ada spatula atas, spatula berlubang, kemudian sumpit dan lain-lain. Nah, akhirnya kita coba buka toko di marketplace. Ada 3 marketplace yang kita jual. Nah, dari situ berkembang terus nih sampai pada akhirnya tawaran pameran dari dinas, dari pemerintah setempat, kemudian dari Bank Indonesia juga, dan akhirnya sampailah kita pada proses perjalanan OSAN Indonesia sampai saat ini. Gitu. Oke, bicara tadi bahan baku, awal-awal kan ketika namanya juga baru meng-create, itu kan dapat gratisan. Nah, kalau kondisi sekarang, betul, itu seperti apa bahan bakunya? Kan kondisi kayu ulin juga sudah agak jarang di kita. betul. Jadi kayu ulin yang tersedia saat ini di Banjarmasin itu adalah kayu-kayu sisa penebangan zaman lampau, mungkin sekitar tahun 70 atau 80. Namun masyarakat kita dulu agak pinter, jadi mereka menebang itu 1 meter di atas tanah. Jadi yang 1 meter sisanya itu, yang sisa pohon-pohon mati itu, yang saat ini sekarang itu yang dijual. Jadi panjangnya kayu ulin sekarang itu mungkin kurang dari 1,5 meter, dan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan itu menganggap bahwa kayu kurang dari 1,5 dianggap sebagai kayu limbah. Namun di Banjarmasin, kayu ulin itu masih kayu yang sangat berfungsi baik atau kekerasannya sangat bagus sebagai konstruksi rumah, sebagai sirap atau lantai dan lain-lain, walaupun tebalnya cuma 5 cm. Jadi walaupun cuma 5 mili. Jadi manfaat kayu ulin ini sangat banyak, sehingga walaupun dalam bentuk limbah atau kayu sisa, tapi masih dijual dengan keuntungan yang lumayan tinggi. Dan saat ini untuk kayu-kayu sisa itu masih tersedia, mungkin kalau tidak salah sekitar mungkin ratusan kubik yang saya lihat. Namun dalam bentuk yang pendek gitu. Nah, sekarang karena kita memerlukan kebutuhan yang banyak, tapi kita OSAN Indonesia ini saingannya dalam memenuhi kebutuhan material bersaingnya sama properti perumahan. Karena kita ambilnya cuma 20 lembar papan atau misalnya 30 lembar papan, tapi kalau properti itu sampai 2-3 truk. Nah, di situ kadang-kadang kita kejar-kejaran nih. Kadang-kadang kayunya tiba-tiba habis. Tapi ya itulah, karena bahan-bahan yang diperlukan oleh OSAN Indonesia, 1 batang balok untuk mengerjakan sumpit seperti ini, 1 batang balok kita bisa dapat sekitar 50 pasang. Jadi sangat hemat dibandingkan perumahan kan memakainya jor-joran kayu-kayunya. Nah, itu kadang-kadang yang orang-orang kadang-kadang salah persepsi bahwa produksi kayu ulin OSAN Indonesia itu memakai bahan kayu yang hampir habis. Sebenarnya kita memakai kayu yang sedikit, namun kita berbenturan dengan perusahaan-perusahaan properti. Itu maksud saya. Oke, baik. Untuk sumber masih ada di wilayah mana? Untuk yang walaupun tadi dari Dinas Kehutanan mengatakan 1 meter itu masih dikatakan kayu limbah, itu apakah memang di hutan mana atau memang ada penjual yang sudah stok atau seperti apa? Yang saya tahu itu dari perkampungan kecil, biasanya mereka masih ada sisa-sisa kayu bongkahan kayu ulin yang dijual ke daerah Banjarmasin. Nah, itu masih banyak, cuman yang saya katakan tadi ya jumlahnya sangat ukurannya yang sangat kecil. Kalau yang biasanya itu dari daerah Kalimantan Selatan bagian selatan. Kalau yang kayu ulin yang bentuk balok panjang 3 meter 4 meter kalau saya lihat itu dari Kalimantan Timur. Namun kita tidak memakai yang ukuran sebesar itu. Kita memang memakai bahan yang mini, mungkin sekitar 30 cm, 50 cm, dan itu cukup untuk pembuatan talenan dan segala macam peralatan yang ada di sini.
Oke, baik. Kita bicara perkembangan produksi dari awalnya iseng-iseng berhadiah, ternyata ada peminat, dan sekarang sudah cukup oke, apalagi memang di zaman digital ini kita lebih mudah ya, ada pemasaran secara online, ini tidak harus Betul. ada offline dan lain sebagainya. Tapi untuk kosan sendiri sudah punya toko offline atau hanya Eh, home di rumah saja? saat saat ini kita punya toko mini di rumah. Namun alhamdulillah tahun 2024 ini kita sudah memulai proses pembangunan toko sendiri yang Mhm. kita cita-citakan. Akhirnya saya tuh punya cita-cita pengen punya toko dari dulu. Punya toko, kemudian kita bisa jual barang-barang kita. Nah, akhirnya 2024 kita bisa melakukan peletakan batu pertama di Januari. Ya, toko sederhana aja, yang penting bisa bermanfaat bagi Osan Indonesia sendiri, dan juga nanti ada menampung produk-produk UMKM teman-teman yang lain. Jadi 50% barang Osan Indonesia, 50% barang-barang UMKM yang lain. Jadi kita barang di situ jualan di kilometer 11,8. Oke, artinya sudah ada untuk display ya, tapi tetap Betul. pastinya yang utama justru yang pelayanan-pelayanan online ini ya, yang orang lebih tahu di situ. Kadang-kadang sekarang Ya, di dunia digital, di era digital, memang jauh lebih efektif ketika kita mempunyai toko online. Tetapi ya display itu kadang-kadang penting juga ketika ada orang kunjungan dan lain betul. sebagainya. Kita masih akan Betul. obrolkan bagaimana proses ini menjadi sebuah bisnis? Disebut menguntungkan tuh menguntungkan seperti apa sih? Karena ini adalah craft. Craft ini agak berbeda dengan mungkin dagang pada umumnya ya. Ada hal-hal yang sifatnya mungkin harus menjadi perhatian juga dari banyak pihak. Kita masih akan ngobrol lagi masih dengan Mas Odi dari Osan Indonesia. Pemirsa, sering kita bicara soal proses di dalam hidup, di dalam bisnis. Itu proses yang bertumbuh itu biasanya akan menjadikan fondasi yang kuat. Nah, ini Osan Indonesia tadi bertumbuh dari mulai hobi, lalu bikin memanfaatkan limbah sampai sekarang cukup punya pasar pastinya, sehingga sudah mulai peletakan batu pertama untuk display atau untuk ini ya mungkin lebih ke toko tadi dikatakan. Betul. Mas Odi, nah ini jadi lebih kuat brandnya nih Mas Odi. Iya, Kalau betul. kita bicara bisnis kan kadang orang melihat permukaan saja. Tapi proses Mas Odi membangun Osan Indonesia ini dari yang tadinya iseng-iseng berhadiah, lalu ada peminat. Betul. Pastinya kan kalau sudah sampai berniat membuka toko, ini sudah sangat serius secara manajerial kan. Itu boleh di-share nggak perjalanannya seperti apa? Jadi sebelumnya kita karena basicnya desain grafis, jadi saya itu cenderung lebih kepada hobi, sebenarnya hobi suka suka, kemudian setiap ada sesuatu yang belum saya bisa, itu saya pengen banget bisa. Jadi keterampilan itu pengen saya kuasai. Jadi kadang-kadang saya mengabaikan di sisi bisnis biasanya. Jadi yang penting saya bisa, itu udah puasnya luar biasa. Tapi kemudian saya pikir karena kita basicnya di desain grafis, terbiasa untuk nge-branding sesuatu, untuk membangun citra perusahaan. Jadi di situ kami juga pengen sekali rasanya itu punya brand dalam artian di dunia usaha itu ada dua macam dalam hal produk barang. Jadi ada yang manufaktur dan juga ada yang reseller, retail atau manufaktur. Nah, di retail itu gampang, mungkin tinggal beli jual, beli jual. Tapi kalau di bagian manufaktur, kita produksi kemudian jual. Nah, segampang itu sebenarnya. Tapi yang namanya mengangkat brand itu perlu PR yang banyak. Jadi setiap usaha, walaupun usaha yang sama ataupun misalnya kuliner yang sama, misalnya jual rendang yang sama, itu tentu mempunyai eh, punya isi proses yang berbeda. Dari proses langkah-langkah pengemasan sampai rasa pun pasti berbeda. Nah, di sini yang menjadi ciri khas setiap produk. Jadi punya keunikan masing-masing. Makanya kita kalau punya
produk sendiri, punya brand sendiri, itu bangganya luar biasa. Dibandingkan cuman seperti retail yang beli barang, jual barang, kita nggak perlu tahu barangnya seperti apa, yang penting jadi cuan. Tapi kalau di manufaktur kita eh, bisa berhasil celaka pun senang banget, bisa kejual senang banget. Artinya produk kita tuh dihargai banget gitu. Apalagi kalau sampai orang-orang pada tahu nama saya Osan dibandingin nama saya asli yang sebenarnya. Jadi itu kayaknya brand kayak udah mulai naik tuh, mulai naik kelas, naik kelas, naik kelas. Jadi eh, apa namanya, dari sisi manufaktur atau pembuatan produk itu kita mempunyai rasa bangganya yang luar biasa, karena kita lihat juga seperti perusahaan-perusahaan besar seperti Toyota ataupun misalnya Harley Davidson yang awal-awalnya itu kita membangun perlahan-lahan dengan modal yang kecil sekali, kemudian memprosesnya lama, kemudian akhirnya menjadi brand yang besar. Yang sekarang orang beli itu bukan karena produknya, tapi karena brandnya. Misalnya kayak Starbucks juga, orang sebenarnya kopi yang lain juga banyak yang enak, cuman orang sekarang itu membeli karena gengsinya, karena brandnya. Nah disinilah kita uh, coba kita coba bangun brand. Mungkin sekarang mungkin banyak yang sudah memproduksi talenan kayu ulin juga, sumpit kayu ulin juga. Cuman di sini kita coba bangun brandnya. Karena seperti misalnya Aqua, mereka bisa jual air itu sedemikian rupa, segampang itu. Tapi bagaimana cara menjualnya itu yang berat. Makanya kawasan Indonesia juga beberapa kali tidak semudah itu menjualnya. Jadi kadang-kadang kita waktu di zaman COVID itu cukup aneh. Jadi banyak rata-rata pengusaha itu pada turun, ada yang sampai bangkrut. Namun pada saat itu, karena produk Osan ini adalah produk talenan yang bisa dikatakan sebagai alat masak, alat hobi untuk para ibu-ibu memasak. Pada saat COVID itu penjualnya meningkat drastis, hampir 200%. Jadi mirip seperti orang jualan tanaman, jualan bunga, itu omsetnya langsung naik. Nah, pada saat kemudian COVID berakhir, penjualnya menjadi normal kembali. Nah, awalnya dulu kita masih dikerjakan sendiri dalam hal pembuatan label, kemudian proses finishing dan lain-lain sampai kemudian pengemasan. Nah, di kemudian hari kita mulai cetak secara profesional, misalnya seperti ini. Kemasan ini kita cetak secara profesional, nggak lagi kita nyetak sendiri pakai print-printan, nggak. Jadi kita mulai sudah memikirkan packaging, sudah mulai memikirkan kita harus dibungkus loh, ini produk kita harus dibungkus, harus dipakai baju gitu, supaya kita ngejual pun lebih elegan, lebih bonafit lagi. Nah di situ proses-proses seperti itu mirip seperti kuliah. Jadi kita belajar lagi nih, kita belajar tentang apa yang akan kita rencanakan kemudian kita eksekusi. Jadi seperti teman saya juga waktu pemilik sebuah kafe, dia kuliah di ekonomi kemudian bekerja di suatu bank di bagian kekreditan. Dan ternyata pada saat perjalanan dia membuat kafe, membangun kafe, ada proses di mana dia harus belajar lagi untuk menakar berapa jumlah bahan yang terpakai, kemudian satu cangkir itu berapa sih kopi yang terpakai, berapa profit satu cangkir. Kemudian dia menghitung angka penjualan dari hari Senin sampai Jumat, kemudian Jumat sampai Sabtu, kemudian hari Minggu sampai malam Senin. Nah itu tidak didapatkan di akademis ataupun kita bertanya kepada orang-orang. Itu harus dipelajari sendiri, kemudian kita kita menggali hal-hal yang yang mempunyai potensi baik, dan kemudian masalah-masalah apa yang timbul dari usaha kita. Nah itu yang kadang-kadang tidak sama dengan usaha-usaha yang lain. Di sini yang saya pikir berat, namun menarik. Dan ini tantangan setiap pengusaha, karena setiap pengusaha itu wajib tahu apa yang dikerjakannya. Oke, menarik adalah setiap pengusaha wajib tahu apa yang dikerjakannya. Ini adalah poin sekali ya, bahwa ketika berbisnis tadi Mas Odi sudah menceritakan manufaktur ini beda lah ya dengan yang orang jualan. Apalagi sekarang nih ada sistem-sistem orang cari cuan tuh ada dropshipping saja, betul-betul memanfaatkan platform digital tetapi mungkin bukan produknya. Dan itu biasanya jauh lebih cuan sih kalau kita bicara cuan anak sekarang.
itu jauh lebih yang cuan, paling kita cepat. tidak punya effort di situ, lalu Betul, produksinya juga tidak ada resiko, kecil minim betul, resiko. Tetapi apa betul. yang dilakukan Mas Osan, ketika kita bisa membuat branding, membuat segala sesuatu yang sifatnya genuine, ya mungkin tidak besar keuntungannya, tetapi Betul. berproses. Nah, bicara tidak besar keuntungan, bolehkah di-share agar ini menjadi juga apa ya? Menjadi spirit untuk mereka yang mungkin akan melakukan usaha-usaha kecil walaupun bentuknya tidak harus craft. Nah, proses apa ya? Tadi dari mulai yang ya tidak berpikir, pokoknya berpikir ada pesanan bikin gitu sampai pada Iya. akhirnya sudah mulai memikirkan packaging, pastinya manajemen diatur dan lain sebagainya. Itu berapa lama dan titik di mana akhirnya kita katakan, oh oke, sekarang ini sudah masuk industrial dalam tanda kutip, walaupun masih industri kecil ya, sudah harus segala Ya. sesuatunya di manage. Itu ada ini nggak kalau dari Mas Usan sendiri titiknya di mana? Jadi kita itu sadarnya pada saat Bank Indonesia, kita memang binaan Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia pada suatu saat itu mengorder produk Osan Indonesia itu dalam jumlah yang tidak terduga, dalam jumlah ratusan. Nah, disinilah pada saat itu kita sadar bahwa yang namanya usaha bukan lagi sifatnya pesanan, tapi kita harus ready stock. Nah, dan Bank Indonesia nge-push tuh, nge-push. Jadi kalian tuh kalau memang mau usaha, ya harus punya stok, harus punya jualan, harus produksi. Jangan sampai pada saat pesan baru bikin. Nah, inilah rata-rata yang menjadi kekurangan setiap UMKM, teman-teman semua yang kadang-kadang uh, menyediakan produk itu pada saat ada pesanan saja. Jadi disitulah kami sadar juga, ya ini kita memang harus produksi terus nih. Siap nggak siap, pak laku nggak laku ya tetap harus dikerjakan. Kita tetap nyetok. Karena kadang-kadang yang jadi masalah itu kita suka membuat ribet kita sendiri. Misalnya kita sudah mempromosikan di media sosial atau di marketplace, tiba-tiba ada pesanan dan ternyata stoknya nggak ada, itu adalah masalah. Dan rata-rata UMKM keblingernya di situ. Jadi kadang-kadang pas dipikir-pikir nih, kita memang salah kan, kita nggak ada nyetok, kenapa kita mau promosikan. Dan rata-rata teman-teman yang di UMKM pada saat kita ajak pameran, yuk kita pameran gabung nih, saya punya ada dapat 100 stand silakan. Dan rata-rata pemain UMKM di craft ini atau di kerajinan, rata-rata mereka nggak siap. Saya nggak ada produk, saya belum siap, saya belum bikin. Nah, inilah yang kadang-kadang saya pikir mereka belum serius untuk mereka tahu itu menghasilkan, namun tidak serius untuk melakukan produksi, karena kadang-kadang mereka takut ini kayaknya kalau kita produksi nggak laku juga. Nah, di situ kadang-kadang kita harus berpikir lagi antara memproduksi, kreatif di produksi, dan kreatif juga untuk menjual. Jadi dua itu harus disandingkan benar-benar. Baik, produksi cukup produktif, tapi ketika di hilirnya itu proses penjualan yang nggak oke juga ya susah ya. Dan ini menjadi semacam lingkaran, tadi Mas Odi juga sampaikan, kalau sudah berani melakukan promosi, baik apalagi di era digital ini bisa kemana-mana, sehingga kita sebenarnya tidak siap. Sering kita ngobrol dengan teman-teman yang mungkin bisa menjadi bantuan modal ya, entah itu perbankan, entah itu mitra kedinasan. Memang problemnya adalah ketika dikasih order, teman-teman UMKM ini, pertama, tadi ada ketidaksanggupan dalam produksi. Bukan hanya masalah stok, bahkan ketika misalkan jumlahnya besar, itu udah kelimpungan. Nah, ini kita ingin dengar ceritanya dari Mas Odi ketika pertama kali mendapat tadi pesanan yang begitu banyak. Kalau tadi dari ceritanya adalah semua on by Mas Odi, mengerjakan sendiri, desain sendiri. Nah, ini bagaimana ketika banyak, ini kan sudah masuk industrial nih, apa yang dilakukan? Kita akan bahas ini, kita kembali sesaat lagi. Sama seru ngobrol dengan pengusaha kreatif ya, pengusaha kreatif yang tetap juga
ketika sudah terjun di dalam dunia bisnis harus juga mematuhi, bukan hanya mematuhi, harus paham, instingnya harus main terkait bisnis ya. Tadi Mas Odi sudah cerita bahwa mau tidak mau ketika ada produksi yang memang akhirnya sudah ada peminatnya, stok harus ada. Lalu menariknya adalah ketika mengajak teman-teman yang lain itu biasanya pusingnya adalah ketika stok itu mandek. Nah, itu stok itu mandek, kreativitas promotionnya harus seperti apa, kan tidak semua kayak Mas Odi ya punya background untuk bagaimana membranding sesuatu, bagaimana mengiklan dan lain sebagainya. Nah, proses-proses ini di Mas Odi sendiri di Osan Indonesia dan juga teman-teman UKM yang menjadi mitra atau mungkin menjadi teman seiring itu seperti apa? Jadi ada banyak UMKM juga yang berbarengan dengan saya pada saat itu lagi rame-ramenya DIY atau do it yourself. Jadi orang-orang yang para cowok-cowok yang lagi suka bikin-bikin perabot rumah dari bahan kayu. Nah, di situ awalnya rame-rame dan saya larinya ke ulin karena saya pikir ini kayunya agak punya punya historis yang besar di Kalimantan. Jadi teman-teman ini rata-rata mereka ada yang akhirnya menemukan jati dirinya mengerjakan interior, misalnya seperti kitchen set, ada yang mengerjakan ke perabot-perabot dengan kayu pinus, dan yang mengerjakan kayu lin saat ini lumayan bertambah terus. Ada yang dari Martapura, ada yang dari Banjarbaru, ada yang dari Plehari, Tanah Laut, Kota Baru juga ada. Jadi saya lihat saya dulu memang pada saat awal-awal menjadi UMKM, pertama kali awal-awal menjual itu, kemudian saya bangun gudang workshop saya di tahun 2019 kemarin dengan karyawan sekitar 4 orang waktu itu. Itu tujuan saya memang satu, untuk bisa mengangkat craft Indonesia craft Kalimantan Selatan. Jadi masih sedikit pengrajin yang ada di Banjarmasin. Jadi saya harapkan dulu Osan Indonesia itu menjadi ruang publik yang bermanfaat. Jadi saya kembali lagi mengesampingkan bisnis. Yang penting orang-orang Banjar itu tidak lagi dianggap orang-orang yang tidak punya karya, malas, atau kurang rajin, kurang kreatif. Nah, di sini saya ingin membuktikan bahwa orang Banjar pun bisa. Makanya orang Banjarmasin itu, orang Banjar perlu diberikan suatu contoh. Makanya di sini kita menjual barang-barang ulin yang akhirnya sekitar 7 tahun dari tahun 2017 sampai sekarang itu sudah menjadi inspirasi. Jadi beberapa orang yang sering nelpon atau minta pelatihan di workshop Osan Indonesia, mereka pengen belajar lagi nih gimana caranya bikin talenan, terus mereka nanya ini pakai finishing apa, terus menghaluskannya seperti apa, sampai mereka akhirnya tahu cara pembuatan dari 0 sampai 100%. Nah, dari pembuatan tukang-tukang yang ada di Banjarmasin ataupun di Indonesia, sebenarnya kalau disebut namanya tukang itu tidak sama. Jadi tukang untuk pembuatan souvenir, gantungan kunci dari kayu yang hiasan-hiasan di Bali biasanya yang pernak-pernik kecil, itu perlu skill khusus dan mempunyai alat yang khusus juga. Sedangkan saya, Osan Indonesia ini berada di segmen kedua kalau saya bilang, yaitu pembuatan perabot rumah tangga. Jadi bukan pekerjaan yang halus-halus banget, bukan. Jadi kemudian ada lagi segmen yang ketiga, itu tukang yang mengerjakan mebel. Mebel ini biasanya mereka mempunyai alat-alat yang lebih besar, misalnya seperti mesin ketam besar, penghalus besar, dan punya studio untuk finishing, misalnya untuk deko, untuk misalnya pengecatan dan lain-lain. Nah, di segmen keempat ini ada lagi pertukangan yang mengerjakan perumahan. Nah, ini tukang-tukang yang biasanya bisa dikatakan itu tukang kasar. Jadi tidak bisa disamakan tukang yang segmen 4 dengan segmen 1 itu jauh. Kadang-kadang saya juga dari tukang mebel lari ke bagian perabot rumah tangga, mereka harus belajar lagi. Jadi pada saat saya juga kemarin mengajar untuk pelatihan souvenir di Desa Pulau Sawangi, saya harus belajar lagi untuk pembuatan souvenir kecil dengan alat-alat yang mini seperti grinder mini, dan kemudian akhirnya setelah saya bisa, saya ajarkan ke Desa Pulau Sawangi di Barito Kuala. Nah, jadi teman-teman yang ada di hobi kayu ini kadang-kadang mereka spesialisasinya berbeda-beda dan kesukaannya berbeda. Ini sangat mempengaruhi kemana akhir tujuan perjalanan mereka.
Nah, jadi pada saat Osan Indonesia berdiri pun, saya harus men-training pegawai-pegawai saya itu selama sekitar 1 minggu dulu untuk pembuatan talendan. Jadi kalau misalnya memang sudah standarnya sesuai dengan keinginan saya, mereka lulus dan terus mengerjakan. Dan biasanya kita perlu maksimal itu sekitar 1 minggu. Ada yang cepat, ada yang 3 hari bisa, ada yang 1 minggu baru bisa. Kemarin saya latih juga anak-anak siswa SMK 2 Banjarmasin. Ia perlu waktu 2 minggu untuk bisa membuat talenan sesuai standar Osan Indonesia. Jadi di sini kadang-kadang setiap tukang-tukang yang ada, tukang pengrajin yang ada di Banjarmasin atau Kalimantan Selatan, mereka di awal-awal mungkin belajar secara random. Namun pada saat nanti dalam perjalanan prosesnya mereka akan menemukan mereka mengerjakan apa sukanya souvenir, perabot rumah tangga, mebel ataupun ke perumahan. Nah, jadi sini kita tidak bisa memaksakan passion mereka tuh suka di mana. Makanya kadang-kadang orang berpikirnya bahwa tukang itu sama, padahal sebenarnya enggak. Skillnya beda, alatnya juga beda, dan kesukaannya juga beda. Baik, kalau dari produknya, kita lihat ini kan talenan, tadi Mas Odi mengatakan memang fokusnya adalah alat-alat rumah tangga, dan ini adalah yang useful ya. Walaupun orang ngelihatnya, sayang nih bentuknya udah begini, jadi hiasan aja deh. Saya bisa kalian kan bentuknya unik. Nah, kalau kita bicara sesuatu yang sangat useful, peminatnya kalau boleh share ya dari sisi omset ya, itu sudah bagaimana kondisinya sekarang dibanding mungkin yang sebelumnya? Range angka kah atau mungkin grafik atau persentase itu kondisinya seperti apa? Boleh, kalau dulu tahun 2017 masih omsetnya sekitar di bawah 5 jutaan, kemudian di tahun sebulan ya. Okay. Di tahun 2000 pas Covid, 2021, 2022 itu naik drastis. Omsetnya tuh sampai sekitar 15 jutaan sebulan. Nah, kemudian pada saat saya ikut binaan Bank Indonesia, omsetnya tambah naik lagi tuh. Jadi 2021 sampai dengan sekarang omsetnya sebulan itu sekitar antara 15 sampai 25-an. Jadi kalau kita hukum atau rata-rata mungkin bisa. Namun namanya pengusaha, kita jualan ini kadang-kadang turun naik. Satu bulan kadang-kadang cuma laku misalnya 50 pieces. Bulan depan itu bisa laku sampai 200 sampai 500 pieces. Jadi kadang-kadang turun naik. Tapi kalau kita rata-rata kan antara 15 sampai 25 per bulannya. Kalau melihat dari tadi produknya juga, pernah memprofiling nggak rata-rata peminat dari produknya Osan itu orang Kalsel kah atau dari luar Kalsel kah atau seperti apa? Iya, saya pernah mengkategorikannya. Jadi ada dua kategori ini untuk konsumennya. Yang pertama adalah pemakai, yang kedua adalah pemajang, kalau saya sebut sih. Kolektor gitu ya, kolektor. Iya. Jadi para pemajang ini mereka beli nggak pakai, jadi untuk dikasihkan kepada temannya ataupun untuk dikoleksi di rumah. Jadi ada yang kalau dari sisi pemajangnya ada beberapa kategori lagi nih. Ada sisi yang suka kolektor banget, dia nggak suka bagi-bagi, dia kolektor. Yang apalagi kalau jenis talenan yang ada cacatnya, misalnya ada lobang yang memang dibuat secara alam atau dari naturalnya. Ya kalau kita nyebutnya tuh ulin rongkang, kalau istilah koleksi ulin rongkang. Nah mereka suka koleksi itu. Ada yang di kategori mereka suka beli tapi buat orang lain, nggak pernah punya. Jadi beli buat orang lain, sering beli banget, 2-3, nanti beli lagi tapi buat orang lain. Ada juga yang beli buat koleksi sendiri untuk dipakai di rumah. Jadi kadang-kadang dia kalau ngasih-ngasih boleh, jadi ada. Kemudian ada yang sisi pemakai. Sisi pemakai ini biasanya mereka yang suka beli talenan besar-besar. Yang saya tahu biasanya dari etnis Tionghoa, mereka suka beli untuk pakai. Biasanya buat bikin roti, atau misalnya mencancang daging. Tapi kalau orang-orang Banjar itu sukanya biasanya untuk pajangan. Jadi pembeli terbanyak di Indonesia itu dari Jakarta. Paling banyak dari Jakarta, Jawa Barat, Surabaya. Kalau dari Banjarmasin sendiri mungkin mereka merasa kayak ini itu udah biasa ngeliatnya mungkin. Jadi nggak terlalu banyak konsumen dari Banjarmasin. Atau cukup pakai dampar aja kata orang Banjar begitu ya? Betul, iya betul kata Ibu tadi. Kadang-kadang sebagai sebuah kemewahan. Kadang-kadang kalau sudah pegang, waduh sayang banget dipakai nih Pak katanya. Iya. Oke, baik.
Nah, kalau kita bicara sharing dengan teman-teman UMKM yang entah itu mau bergerak di bidang craft dan lain sebagainya, tadi bicara modal. Mas Odi tadi sebetulnya sudah cerita, modal awal itu tidak melulu harus dalam bentuk uang, kreativitas, lalu ide yang genuine ya, yang dibikin. Betul. Padahal itu ya tanaman tuh semua orang kayaknya udah kenal gitu loh. Semua orang bisa bikin tanaman dengan kotak biasa, tetapi sesuatu yang berbeda, entah itu nanti jadi pajangan ataupun memang useful dipakai, itu kan urusan lain bagi konsumen. Nah, Mas Sodi sendiri, bagi mereka yang kadang-kadang mau bergerak atau maju ke dunia bisnis, ini agak khawatir terkait modal. Entah itu modal sifatnya materi, tapi rata-rata berpikirnya modal itu sifatnya materi ya, atau Betul. juga modal-modal lain. Nah, menurut Mas Odi, modal yang paling utama dari ketika kita terjun di bisnis khususnya untuk UMKM itu apa? Dan kapan pada akhirnya kita memerlukan betul-betul modal yang profesional, baik itu budgetnya, uangnya, supportnya dan lain sebagainya, itu prosesnya seperti apa? Saya sendiri sebenarnya bukan termasuk orang yang berspekulasi cukup handal, enggak juga. Karena saya itu sangat penakut dalam artian kalau saya pinjam modal berarti saya harus bisa memutar modal ini sedemikian rupa. Jadi dulu waktu awal 2017 saya belum berani untuk bersikap profesional dalam industri ini. Saya pikir kita coba dulu uji coba dulu dalam sebulan 2 bulan bagaimana respon masyarakat dulu sampai kita tahu betul-betul titik ini diperlukan masyarakat apa enggak gitu. Atau ini cuma sebatas viral aja sebentar kemudian nanti hilang gitu. Makanya kita harus coba konsisten dulu. Yang pertama konsisten dulu dalam artian kita terus-menerus memproduksi dalam jumlah yang kecil sesuai dengan kebutuhan masyarakat dulu, sesuai dengan permintaan yang ada, sampai pada saat nanti kita melihat peluangnya seperti apa. Jadi pada saat mulai saya tahu peluangnya mulai naik, nah di situ kita mulai berpikir serius. Makanya pada tahun 2019 itu titik 2017, 18, 19 selama sekitar 2 tahun lebih saya sudah bisa menghimpun kekuatan dalam arti keberanian ini kayaknya bisa. Akhirnya kita pinjam modal di Bank Kalsel untuk membangun workshop. Jadi sementara untuk alat-alat sendiri itu saya sudah punya alat itu sebelum saya punya usaha. Karena saya suka pertukangan, saya beli sedikit-sedikit dari harga alat 600.000, 150.000 yang saya kumpulkan dikit-dikit, akhirnya itu bisa menjadi modal saya pada saat membuka workshop. Dan yang namanya usaha, industri itu selalu bekerja setiap hari, ya namanya alat pasti akan rusak dan punya usia. Jadi kita harus siap-siap maintenance segala hal, termasuk salah satunya pada saat membuat satu spatula ini, kita harus memasukkan biaya maintenance di sini. Tidak cuma listrik, bahan, upah, ataupun finishing, ataupun bahan mineral oil dan lain-lain. Tapi kita juga wajib memasukkan memasukkan maintenance di sini karena setiap alat itu punya usia yang suatu saat akan rusak. Nah di situ. Jadi teman-teman UMKM juga harus tahu bahwa tidak cuma itu, termasuk seperti pompa air di gudang kita sendiri itu juga wajib diperhitungkan. Karena hal-hal seperti lampu dan lain-lain itu juga harus diperhitungkan. Karena pada saat kita menerima order yang banyak, tiba-tiba mesin rusak, kita tidak ready dalam hal untuk saving uang gitu. Makanya kadang-kadang UMKM kita itu kelupaan merasa bahwa upah dan laba itu menjadi satu. Makanya mereka bisa menjual murah, padahal itu harus dipisah. Upah dan laba itu harus dipisahkan. Karena mereka merasa itu bahwa upah mereka sendiri dan laba untuk buat mereka sendiri. Padahal itu harus dipisah. Pada saat mereka menjadi profesional, pada saat mereka harus merekrut pegawai, nah upah itulah yang kita berikan kepada si pekerja. Sedangkan laba adalah untuk kita. Itu Bu, mungkin. Okay. Mungkin merintis awal oke lah, pakai manajemen warung ya, saya yang kerja, saya yang ini. Tetapi ketika sudah mentasbihkan ini menjadi sebuah bisnis ya, segala sesuatu, ongkos produksi, totally tadi bahkan hal-hal yang pendukungnya tadi lampu, air dan lain sebagainya itu harus diperhitungkan. Menjadi menarik obrolan kita dan bagaimana prospek pesan Indonesia ke depannya kita masih akan bahas. Kita kembali sesaat lagi.
Pemirsa, ketika kita bicara soal proses, sekali lagi dari awal kita ngobrol di Bincang Bisnis ini, kita ingin sharing terkait bahwa sebuah entitas bisnis meskipun masih di level UMKM, tetapi ketika dia berproses dengan baik dan betul-betul memasuki tahapan-tahapan bagaimana bertumbuhnya sebuah bisnis, maka dia akan bisa bertahan dengan segala macam mungkin tahapan-tahapan cobaannya dalam tanda kutip ya. Nah, Mas Odi, kalau boleh share ke kita, dalam perjalanan bisnis ini kan tentunya nggak mulus-mulus saja. Kalau tadi ceritanya kan pasti di skip ya, ada kondisi-kondisi yang tidak nyamannya. Tadi kita bercerita bagaimana dia bertumbuh, bagaimana akhirnya mendapatkan mitra, bagaimana akhirnya memutuskan mencari tambahan modal, dan sekarang kedepannya tentunya ingin pasti lebih maju dengan adanya toko ataupun juga tadi sudah ada workshop. Boleh nggak di-share dalam kondisi panjang perjalanan Osan Indonesia ini, kondisi-kondisi apa yang mungkin juga harus jadi perhatian ketika mereka membangun bisnis, yaitu kondisi yang tadinya tidak diperhitungkan oleh Mas Odi, mungkin bisa jadi dianggap kondisi drop ya, lalu bagaimana cara pada akhirnya untuk bisa terus konsisten untuk tumbuh lagi? Di Osan Indonesia, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah yang besar, karena saya memang bukan termasuk yang suka mengambil resiko besar. Jadi saya cukup berhati-hati dalam setiap usaha yang saya lakukan. Saya harus benar-benar, saya pengen biarlah prosesnya berjalan lambat, namun fondasinya kuat. Daripada kita harus jor-joran dalam modal, jor-joran dalam membuat rencana, tapi kita kelabakan nanti tiba-tiba ada bermacam tantangan atau masalah yang timbul nanti yang tidak bisa saya hadapi. Jadi saya menikmati sekali prosesnya, perjalanannya. Jadi kita nggak mesti harus buru-buru. Yang penting yang pertama kita konsisten mengerjakan produk yang kita buat. Kemudian apabila di dalam pemasaran itu banyak orang-orang yang mungkin sudah bosan dengan jenis produk ini, kita harus mulai berinovasi. Kita harus mulai membuat produk-produk baru, membuat sesuatu yang baru, dan kita biasanya suka mencari pasar-pasar yang baru. Karena mungkin di pasar sini mungkin sudah terpenuhi atau orang sudah bosan, kita coba cari pasar yang baru. Yang ketiga, tetap menjaga kualitas. Jadi kualitas itu wajib hukumnya bagi usaha manufaktur. Jadi ada ada quality control. Jadi jangan sampai kita menjual sesuatu yang kalau dibilang cacat itu parah, tapi kalau dibilang ada kesalahan sedikit aja, itu akan menjadi persoalan nantinya. Apalagi kalau di marketplace, dikit saja kita punya kesalahan, itu kita akan punya rating yang sangat buruk. Jadi kualitas harus kita jaga, konsisten dalam pembuatan produk, terus-menerus inovasi. Jadi ada beberapa inovasi yang kita buat agar produsen kita itu tidak bosan. Maksudnya konsumen kita tidak bosan. Karena perusahaan besar juga seperti itu, mereka selalu ekspansi dari satu produk, kemudian pindah ke produk yang lain lagi, menginovasi lagi, itu untuk supaya mencoba menggali konsumen-konsumen yang baru dan tempat-tempat konsumen yang baru, pasar-pasar yang baru. Oke. Kalau kita bicara kan sekarang sudah masuk industri lah ya gitu loh. Berarti posisi Mas Osan itu lebih ke memikirkan desain baru, memikirkan tadi hal-hal yang baru. Sementara sudah ada pekerja atau tukang yang mengerjakan. Ini kan biasanya yang menjadi klasik pertanyaan adalah ketika seseorang dipintarkan, diajarkan, bahkan mungkin nanti juga pemasarnya juga sudah ada dan lain sebagainya. Ketakutan teman-teman di level UMKM itu adalah ada yang ngehack. Entah itu si pekerjaanya bikin sendiri, apalagi sekarang kan mudah dengan marketplace, kita tinggal jual dan lain sebagainya. Adakah pernah atau proteksi apa yang dilakukan agar itu tidak terjadi? Yang pertama, saya ikhlas jika ada tukang yang misalnya tiba-tiba membuka usaha sendiri. Karena dari awal saya memang berpikir ini usaha untuk bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kadang-kadang tukang saya tuh saya dorong, kamu bikin usaha dong, kamu coba beli alat satu aja, cuma nanti kita merger. Jadi walaupun mereka itu tidak berada dengan saya lagi, mereka buka usaha, kita masih bisa rekanan bisnis. Jadi banyak sekali terjadi orderan-orderan pekerjaan yang saya sharing bersama teman-teman yang bekas tukang saya. Jadi kadang-kadang mereka, berapa buah bos, ya udah saya kasih nih. Misalnya 20 mereka tanganin atau 30 pieces. Jadi kadang-kadang saya mikir,
apabila kita terlalu takut, misalnya pegawai-pegawai kita akan membuka usaha sendiri ataupun kabur, kita harus ready dari awal. Jadi kita harus punya backup. Kadang-kadang saya pesanin dulu tuh sama tuan tukang, Mas, nanti kalau misalnya mau berhenti juga atau mau buka usaha, tolong kasih saya waktu sementara saya mencari orang yang baru. Karena jadi tukang-tukang yang lama akan mengajari tukang yang baru dengan cara diupah. Jadi itu yang saya terapkan terus-menerus. Jadi setiap kali ada regenerasi, mereka harus mengajarkan kepada yang baru dan itu dibayar. Nah, itu yang saya terapkan. Oke. Baik, ketika kita bicara handicraft, ini lebih unik lagi kan, lebih khusus lagi. Betul, semakin banyak mereka yang bisa, apalagi ketika Osan bertumbuh, dan ini katanya sudah diperkenalkan sampai ke ekspor kan. Insya Allah kalau misalkan ordernya banyak, semakin banyak yang bisa, semakin banyak rekanan, itu jauh lebih mudah ya. Kalau rekanan kan nggak harus mikirkan gajinya ya, hanya by order kan. Betul. Betul. Ini gimana perkembangan saat ini, termasuk mungkin plan di 2024 selain 2024 selain buka tokonya, adakah yang peluang usaha lain, apalagi sejak dibawa sampai diperkenalkan ke ekspor ini? Betul. Jadi saat ini kita ada 2 rencana ekspor. Yang pertama dengan ANC Japan melalui Bank Indonesia, yang kedua dari long tail sama Osaka Japan. Jadi di situ, disinilah kadang-kadang dengan kuantiti yang lebih banyak, otomatis itu kita harus mempunyai penambahan karyawan baru, karyawan yang lebih banyak. Dan kemudian kita juga pasti memerlukan alat-alat yang banyak. Tidak mungkin satu orang bergantian antri dengan satu alat itu. Mereka harus punya alat masing-masing. Nah, di sini kendalanya, namun kita harus memastikan dulu kepada calon pembeli kita, misalnya dengan cara pembayaran uang muka dulu untuk pengamanan safety kita. Jangan sampai kita tiba-tiba mengirim dan terjadi ada masalah, atau misalnya barang hilang dan lain-lain. Nah, itu akan menjadi masalah besar. Jadi di awal kita harus benar-benar protektif dalam hal perjanjian, kemudian pembayarannya seperti apa. Karena semua hal yang berkaitan dengan kuantiti itu pasti otomatis berhubungan erat dengan modal, dengan pekerjaan, dengan waktu, dengan peralatan yang baru. Jadi kita harus benar-benar hitung ini kira-kira aman apa enggak gitu. Jadi yang terakhir tadi apa pertanyaannya, Bu? Itu tadi, ekspornya gimana ketika akhirnya sudah masuk di brand yang sudah lulus uji ekspor. Ini kan tidak mudah ya, kalau misalkan sampai ke Jepang dan lain sebagainya. Dengan bantuan Bank Indonesia ini, secara branding kepada Osan sendiri itu seperti apa kekuatannya? Jadi Bank Indonesia melalui ANC Japan itu selektif dalam menilai produk-produk. Cuman ada beberapa penilaian yang saya anggap itu sebagai sesuatu hal yang menjadi pelajaran bagi kita semua, bagi UMKM. Yang pertama adalah memiliki keunikan, produk-produk yang memiliki keunikan. Yang kedua adalah produk yang mempunyai kualitas tinggi, dalam artian kehalusan, kerapian, itu penting. Yang ketiga adalah memakai bahan limbah. Itu sangat diperhitungkan banget. Jadi kalau dalam kategori perlomba-lomba craft itu biasanya yang lebih diperhitungkan adalah memakai bahan limbah. Keempat adalah, walaupun memakai bahan limbah, yang keempat ini adalah ramah lingkungan. Dalam artian itu pada saat proses pembuatannya itu tidak mencemari lingkungannya gitu. Jadi kadang-kadang orang-orang berpikir dengan bahan limbah aman. Ternyata pada saat prosesnya itu harus harus diperhatikan, ini mencemari lingkungan lagi nggak gitu. Jadi 4 macam ini yang saya lihat dari penilaian dari kurasi-kurasi dari setiap perlombaan ataupun dari ekspor, ini harus menjadi menjadi perhatian kita semua di situ. Oke, baik. Dan ini cukup berpengaruh ya terhadap brand dari Osan Indonesia ini ketika pada akhirnya lolos untuk kategori ekspor ini. Mas Budi, kalau ini di waktu kita sudah tinggal mepet lagi ini. Kalau kita bicara nih terakhir obrolan kita, kita bicara tadi branding, kekuatan branding yang juga sudah dilakukan oleh Mas Odi terhadap Osan. Poin penting di dalam branding untuk sebuah produk dari craft ini apa? Konsistensi dan kualitas. Jadi kita punya pasar
eh, dan orang pun yang memproduksi kayu ulin yang sama itu punya pasar. Dan kita punya harga, punya nilai. Nah, nilai ini yang tidak ada, setiap orang itu seperti sidik jari. Jadi sidik jari yang berbeda setiap orang. Jadi kadang-kadang orang berpikir itu talanan Osan kok lebih mahal daripada talanan yang ini, atau talanan Osan kok beda banget, lebih apa ya namanya, kok harganya tinggi banget gitu. Saya tidak memperdulikan itu selama saya membuat talanan itu sesuai dengan kualitas yang saya buat. Jadi dalam artian kita punya standarnya dan kita tidak peduli harga yang lain seperti apa. Yang penting kita jalan terus, kita punya pasar sendiri kok gitu. Baik. Dan bagi UMKM yang lain juga jangan takut. Kalau kita punya kualitas yang bagus, kenapa kita nggak jual lebih tinggi gitu? Oke, dan ketika bertumbuh, walaupun produksinya mirip-mirip, itu harusnya kita bersyukur ya, karena ekosistemnya jadi terbentuk ya. Kalau misalkan cuma satu aja, itu agak repot. Apalagi nanti ketika tadi harus bermerger, harus berkolaborasi kan. Ini eranya memang begitu. Penutup, Osan. Nah, ini kata Osan ini diambil dari apa? Orang langsung mikirnya, oh ini memang karena kayu, pengen ekspor ke Jepang kali ya, atau Osan itu sudah apa? Ini sebagai penutup. Tadi tidak ditanyakan di awal malahan. Ya. Jadi Osan ini singkatan dari Odi Susan. Susan itu istri saya, Odi. Baik, sesimpel itu ya, tapi orang berpikirnya adalah karena itu produk kayu adalah Osan tuh kaitannya dengan Osin gitu ya. Baik, limbah berlimbah ini menarik sekali. Tadi Mas Odi juga menyampaikan bahwa salah satu penilaian yang akan menjadi sebuah produk craft itu menjadi high quality adalah limbahnya tidak membuat limbah, begitu kan, bahannya dari limbah tidak membuat limbah. Dan ini pastinya harus ramah lingkungan. Mudah-mudahan nanti yang kecil-kecilnya bisa jadi jam, jadi gantungan, jadi apa-apa. Jadi betul-betul minim sekali sisa limbahnya. Baik, terima kasih Mas Odi. Sukses untuk Osan Indonesia, termasuk planning 2024 ke depannya, dan semakin banyak bermitra dan semakin banyak menginspirasi para UMKM untuk terus bertumbuh bersama, menjadi kekuatan ya UMKM dari benua kita. Sukses untuk Osan Indonesia dan juga sukses untuk Mas Odi. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, demikian bincang bisnis kali ini. Kita jumpa lagi di edisi berikutnya. Saya Diana Rosianti, sampai jumpa.